Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang terkasih. Kasih karunia tidak bergantung pada situasi kita. Pada tanggal 27 Februari 2012, saat saya sedang menunggu pesawat menuju ke Denpasar di Terminal 1C Gate C2, saya bertemu dengan seorang pemuda yang sangat sederhana. Dia hanya lulusan SMA, sedang melamar ke suatu maskapai penerbangan. Saingan dia adalah lulusan S1. Dia terlambat datang, sedangkan yang tes sudah selesai dan semua menggunakan bahasa Inggris. Hampir-hampir dia membatalkan niatnya untuk mengetuk pintu HRD karena keterlambatannya, karena ketidakmampuannya berbahasa Inggris. Sedangkan sebelum dia sudah ada lebih dari 40 orang yang menjalani tes. Tetapi pemuda ini menguatkan niat hatinya. Dia berkata, bersama Yesus ada kasih karunia. Dia mengetuk pintu HRD tersebut dan menyapa dia, orang HRD itu. Dan apa yang terjadi? Dia tidak mengalami tes seperti orang pelamar-pelamar sebelumnya. Dia datang, dia hanya menjalankan interview mengenai pelayanan yang dia sedang lakukan, yaitu di yayasan sosial, dan dia langsung diterima pada saat itu juga, dan dia dapat bekerja saat itu juga. Sedangkan 40 orang yang sebelumnya yang telah melamar, hanya 3 orang yang diterima, dan itu pun 3 hari kemudian keputusannya. Luar biasa bukan? Seorang pemuda yang tadinya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri untuk melewati rasa takutnya, sehingga dia akhirnya mendapatkan kasih karunia. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diimpikannya. Dia dapat bekerja di satu maskapai penerbangan internasional yang luar biasa sekali, dan dia terheran-heran akan kasih karunia itu. Dan dia mendapatkan posisi sama seperti 3 orang yang mendaftar dari lulusan S1 dengan gaji yang sama, dengan posisi yang sama. Dengan kelemahan yang ada, dia menyadari dia harus bekerja lebih keras, dia harus belajar lebih keras, dan akhirnya dia membuktikan diri dia sanggup. Dia bekerja lebih keras, dia tidak pernah terlambat, dia mengupgrade dirinya, dan yang terjadi beberapa kali dia di dalam setiap bulannya dia mendapatkan penghargaan sebagai staf yang terbaik, dan dia dapat membuktikan diri, dia dapat memegang kepercayaan yang sudah diberikan kepada dia, sehingga dia dapat menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan harapan orang yang menerima, memberikan pekerjaan kepada dia. Kasih karunia itu berkata, bukan hanya pemberian saja, tetapi kita yang menerima kasih karunia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kasih karunia itu. Untuk kasih karunia itu tinggal tetap dalam kita dan dapat berbuah-buah lebih lagi. Jadi apabila Anda menerima kasih karunia, bukan berarti alasan untuk Anda bermalas-malasan. Justru dengan adanya kasih karunia, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus jauh lebih rajin daripada orang yang tidak memperoleh kasih karunia. Sehingga kasih karunia itu bukan kita terima begitu saja, tetapi kasih karunia itu dapat berbuah-buah, menghasilkan buah yang menyenangkan, dan menjadi berkat untuk orang yang memberikan kasih karunia kepada kita. Rindukah Anda untuk mengalami hubungan yang seperti itu kepada Allah sehingga Anda memperoleh kasih karunia? Kasih karunia itu tidak mengenal situasi Anda dimulai dari mana, tapi kasih karunia itu diberikan Allah kepada orang yang mengasihinya. Rindukanlah kasih karunia itu turun dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memelihara kita di dalam kasih karunia kita, dan kita tetap harus rajin menjaga kasih karunia ini. Kita harus tetap tekun, dan kita harus menjadi semakin setia di dalam iman kita. Seringkali kita melihat sesuatu yang besar dan kita ngeri dulu dan mundur, istilahnya ngeper, lalu membatalkan niat kita melakukan perkara besar itu. Apakah Anda lupa kalau kita memiliki Allah yang lebih besar dari yang kita lihat itu? Di manakah engkau taruh imanmu? Kalau sampai kita tidak berani mengerjakan pekerjaan besar, maka engkau selamanya akan menjadi kerdil. Jadi jika engkau berani melakukannya, walaupun engkau ditolak, engkau tetap maju terus dan terus. Walaupun engkau pernah gagal, engkau bangkit lagi dan bangkit lagi sekali lagi dan bangkit lagi.
Walau orang pernah memakimu, engkau tidak ambil pusing dengan makian mereka. Hasilnya bukannya apa yang dikatakan saudara-saudaramu, tetapi apa yang kau lakukan, apa yang kau percayai, itulah yang akan menjadi hasilmu. Dan engkau akan menjadi berhasil, bukan karena orang lain, tapi karena dirimu sendiri. Masa depan ada di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Masa depan bukan kata orang, tetapi apa yang kau percayai. Percayalah dengan lebih mengandalkan kasih karunia, dan Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Anda akan juga harus menjaga performance Anda di hadapan Allah. Marilah kita menjaga hubungan kita di dalam Allah, seperti halnya Nuh. Nuh begitu hidup di dalam hadirat Allah. Dia menjadi sahabat Allah, sehingga dia memperoleh kasih karunia. Seluruh dunia habis dibinasakan, tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia. Di dalam Kejadian 6 ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Marilah kita seperti Nuh, sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Tapi jangan khawatir dengan sekelilingmu, dengan kenaikan BBM atau apapun, jangan khawatir. Percayalah, Allah lebih dahsyat daripada itu, dan engkau akan mendapatkan kasih karunia. Dan kasih karunia itu akan tinggal tetap di dalam kehidupan kita, karena kita menjadi sahabat Allah. Kita bergaul bersama-sama dengan Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia itu akan selalu mengiringi kehidupan kita. Kasih karunia itu selalu membuat kita bersemangat, karena kita memperoleh bukan karena perjuangan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kita dianggap layak di hadapan Allah untuk menerima kasih karunia itu. Makanya tetaplah hidup di dalam hadirat Allah senantiasa, sehingga kasih karunia itu selalu mengikuti kehidupan kita. Amin. Elia Paul dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.